Oke, ketemu lagi sama gua. Gua akan lanjutin tentang blockchain. Sorry tadi keputus. Dan sebenarnya juga udah 15 menit. Jadi keputus tadi karena memori gua kepenuhan. Memori tinggal 1 GB. Sekarang sebagian file udah gua hapus. Apa hubungannya sama backup tadi? Jadi gini, di server itu ada yang disebut namanya disaster recovery. Ini lepas dari uh, implementasi yang sekarang sudah makin hebat banget gitu ya. Tapi disaster recovery, teknologi yang sudah lama itu saja, itu masih banyak yang belum pakai gitu. Jadi kalau kita bicara blockchain, itu kayak gampangnya untuk memahami blockchain gampangnya gini lah. Lu buka YouTube, ya kan? Lu buka YouTube, buka konten gua di laptop, terus lu buka di aplikasi gitu. Dan lu buka di handphone mana aja tuh sama-sama pakai akun lu deh, kan keluarnya sama gitu. Jadi kurang lebih blockchain itu sama seperti itu gitu. Nah, apa hubungannya tadi dengan server tadi? Server tadi, jadi misalnya sebuah pabrik gitu ya. Teknologi yang udah lama aja masih belum bisa diimplementasi karena satu dan lain hal gitu kan. Pertama, kita bicara kalau lu yang punya bisnis kan kita bicara cost dan efisien, cost dan benefit gitu. Gue pakai itu fungsinya apa gitu. Terus, ya kita ada sisi positif, sisi negatif. Sekarang eh, kita bicara dari blockchain sendiri lah. Blockchain, kata orang blockchain nih. Kalau menurut gue, ya itu hanya beberapa komputer yang saling berhubungan lah, dan fungsinya apa gitu, manfaatnya buat bisnis apa gitu. Karena gini, gue pernah kerja di sebuah pabrik yang menurut gue udah cukup gede lah ya. Ya karena karyawannya juga nggak sedikit, ratusan, nggak tahu, kalau kata temen gue dulu di sana mungkin ribuan. Itu aja mau implementasi server, ya kan, pertama pakai virtual machine, pakai kontainer aja itu masih sulit gitu. Itu teknologi yang menurut banyak orang sudah gampang gitu. Itu belum pindah ke, ya masih di dalamnya aja, kita belum belum pakai yang namanya disaster recovery tadi gitu. Jadi dia langsung auto backup dengan dua komputer yang berbeda, entah di pabrik yang sama atau di tempat yang berbeda, karena dia punya dua tempat, satu misalnya di Bekasi, yang satu misalnya di Tanjung Pura. Jadi dia langsung auto backup ke sana gitu. Nah, backupnya itu kan pakai jaringan lagi. Jaringannya ada yang disebut LAN, ada yang disebut WAN, ada yang disebut internet, ada SD-WAN, walaupun sekarang internet udah kencang banget, apalagi nanti 5G gitu. Itu aja belum mau make gitu kan. Terus cara ngelola si aplikasinya sendiri, pindah ke virtual machine aja masih belum gitu kan. Jadi masih ada beberapa komputer, ada beberapa server yang masing-masing punya fungsinya berbeda-beda. Terus kalau kita bicara backup juga kan kita bicara resource dan lain sebagainya. Artinya kalau di komputer lagi, apalagi komputer kecil-kecil, jadi komputernya banyak, belum listrik dan lain sebagainya. Itu kalau dari sisi pemilik perusahaan kan fungsinya apa gitu kan. Toh gue dengan kondisi yang sekarang aja udah jalan gitu. Artinya mau naik satu tingkat saja itu butuh effort yang luar biasa gitu. Uh, buat gue, misalnya, oh dan di sana udah pakai gini, ya udah pakai, tujuannya buat bisnis apa gitu, apakah itu bermanfaat buat bisnisnya, terus apakah si bisnis juga mau ngeluarin costnya gitu kan, mau buat apa gitu. Sementara kita sendiri juga kan nggak mungkin, beda kecuali peneliti yang sudah digaji gitu ya. Kalau kita bicara orang yang buat ya, implementer gitu kan, uh, buat pengguna bisnisnya, ya mau buat apa gitu. Tadi pabrik segede gitu aja mau pindah virtual machine, pindah ke kontainer aja virtual machine lah, sehingga lu nggak perlu ngurusin banyak server. Lu cukup punya dua server atau mungkin cuma satu server, yang satu lagi kita numpang di host di orang lain belum tentu mau gitu, karena bicaranya data perusahaan gitu kan. Terus gua ada lagi kawan yang pabrik, yang punya pabrik gitu ya, punya karyawan mungkin puluhan, mungkin dulu sih sekitar, nah masih di bawah 100 lah, 50 sampai 100 orang. Gue juga dulu pernah, di zaman gue masih sama abang gue sama kawan gue yang lain juga, orangnya juga zaman itu cukup banyak. Itu juga nggak perlu gitu teknologi,
seperti blockchain. Terus si pengguna blockchain ini siapa gitu? Kalau mau, jadi mau dilihatnya dari sisi mana? Dari sisi bisnis. Kalau dari sisi bisnis kan kita bicara berarti lu yang bikin gitu kan, menggunakan teknologi itu. Penggunanya siapa gitu? Jangan-jangan penggunanya hanya tertentu gitu, misalnya bank gitu kan, atau asuransi atau apa gitu. Kalau nggak ada fungsinya mau buat apa toh gitu kan. Kita bicara aplikasi ojol yang sekarang aja tanpa tanpa definisi teknologi yang baru itu sudah bisa digunain oleh mungkin ribuan orang atau ratusan ribu orang gitu. Terus fungsinya blockchain itu sendiri apa gitu, gue masih belum 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 nangkep gitu fungsinya ya. Karena gue lihat pabrik yang ribuan, pabrik yang puluhan sampai ratusan ya, gue sendiri pernah bareng. Iya kan, yang tujuannya setiap industri atau usaha misalnya pemakainya bukan si industri itu sendiri, bukan si pembuat teknologi itu sendiri, bukan si programmer itu sendiri, tapi di bisnis yang lain gitu. Sementara si pemilik bisnisnya gue begini aja udah cukup gitu kan. Terus mau buat apa gue pakai blockchain gitu kan. Gue nambah-nambahin resource, gue mesti kalau gue punya orang ya. Kalau nggak ada kan bisnis nggak cuma mikir gue pakai teknologi yang baru, tapi bisa nggak orang nanti penggantinya ya kan merawat aplikasi itu kan nggak mungkin. Jadi industri itu jalan kan dengan dan adanya, dengan atau tanpa lu industri itu harus jalan. Lu bisa bayangin gue terapin sebuah teknologi yang penggantinya nggak bisa gantiin gitu. Sebabnya kalau gue misalnya masuk ke sebuah industri baru, karena gue ngalamin sendiri, bahkan sekarang lagi ngalamin lagi sesuatu yang gue udah wanti-wanti dari dulu karena gue udah ngelewatin, adalah nggak mungkin lu nerapin sebuah teknologi, sebuah metode baru yang orang lain nggak bisa ngikutin gitu. Itu sebabnya ada SOP, ada video tutorial, sehingga begitu terjadi penggantian karena lu sakit, lu resign dan lain sebagainya, atau lu dipecat misalnya kan, atau lu di PHK, ya industrinya bisa jalan gitu. Lu bisa bayangin dia udah investasi banyak gitu kan, tiba-tiba dia mau nyari penggantinya aja nggak bisa gitu. Contoh kayak kontainer lah, virtual machine masih agak mendingan gitu ya. Mau buat apa gitu kan, resiko malah buat bisnisnya. Jangan-jangan gue kekunci lagi di situ kan, bahaya juga gitu kalau nggak ada penerusnya. Data nanti di mandan gini 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 gini, wah pusing lah dia. Itu menurut gue sih. Jadi dari sisi blockchain itu tadi kalau di server ada namanya disaster recovery. Jadi gue menduplikasi server yang ada ke server yang lain sejenis, yang fisiknya sejenis gitu. Nah kalau pakai virtual machine juga lebih enak gitu. Gue backup satu gelondong si virtual machine, si komputer itu sendiri gitu. Nggak perlu repot-repot gue mesti nyortir file yang mana. Itu gue pernah lihat langsung di industri besar yang karyawannya ratusan mungkin ribuan, yang teknologinya masih pakai juga teknologi lama gitu. Terus ya banyak lah yang dipertimbangin sebelum orang mau pakai itu. Yang kedua pasti kan oke, ini ada manfaatnya begini, tapi resikonya apa gitu kan. Jangan-jangan data gue nanti kebuka. Lu bisa bayangin sebuah data perusahaan yang belum tentu benar dan belum tentu valid tiba-tiba tersebar gitu ya kan. Sementara ada di perusahaan aja dia masih deg-degan, dia nyewa jadi VPS saja sendiri dia masih deg-degan, apalagi ini tersebar, terduplikasi misalnya jadi 10, jadi 20, jadi 5, atau jadi ratusan gitu kan. Contoh tiba-tiba datanya data BLBI misalnya gitu kan, setelah 20 tahun kemudian karena datanya nggak bisa dikutak-atik keluarlah, padahal data itu belum tentu valid gitu katanya ya kan. Kan secara hukum kan pasti ada cost, ada plus minusnya itu sih. Jadi menurut gua buat apa lu replicate gitu kalau lu nggak tahu fungsinya. Terus lu mesti mikirin banyak lah SDM-nya, lu ada lah, pasti ada plus minus, ada resiko dan ini itu sih, itu menurut gua. Terus kita mulai masuk ke yang di atasnya gitu kan, kayak misalnya token gitu. Kenapa disebut kripto gitu kan? Ini sama kayak waktu gue lagi memahami apa itu virtual machine, apa itu API, apa itu
kontainer gitu. Wah, rasanya jelimet dah. Gue nggak tahu kalau di dunia lain gitu ya. Apakah ada yang suka menyederhanakan sama seperti gue kayak di kedokteran, di arsitek dan lain sebagainya. Kalau di gue bukan tipe orang yang sukanya bikin nambah jelimet gitu. Gue lihat orang IT ini sebagian atau yang bikin nama atau yang punya duit lah ya, yang bikin popularitas ini bikin namanya rumit banget sampai orang tuh sampai nggak bisa ngerti gitu. Jadi lu seakan-akan kalau lu mengerti bahasa tertentu seakannya lu jauh lebih pintar gitu, padahal kagak gitu. Tapi kartu virtual mesin ternyata komputer yang lain juga, cuma dia ada di komputer itu gitu. Jadi satu komputer bisa jadi 10, bisa jadi 20, bisa jadi 100, bisa jadi 1000 mungkin. Cuman dari satu server yang gede gitu. Belum lagi contoh kayak apa itu namanya, Diskless kan kayak replicate dari virtual machine gitu, kayak si blockchain juga. Jadi lu cukup punya satu file tapi semua orang bisa akses gitu kan. Dia buka pakai kerja udah selesai, dia balik lagi gitu, dan datanya nggak ada yang berubah gitu, kecuali apa yang mau dia simpan. Kalau cuman buat ngerunningnya nggak ada yang berubah, dia balik lagi kondisi zero, kondisi nol seperti waktu di pertama kali digunain. Nah, kita mulai naik ke token tadi gini, gampangnya gini lah. Lu programmer nih gitu kan, atau lu user gitu kan, lu bikin password nih, misalnya nama gue Dani gitu ya. Password gue misalnya password lah ya, atau pas gitu ya, Dani. Jadi kalau misalnya tulis username Dani, passwordnya apa, pas gitu, misalnya gitu. Nah, kalau lu programmer masih baru gitu, atau lu sebagai user, lu nggak tahu tuh begitu lu tulis di belakangnya bakal dijadiin apa, dia bagaimana nyimpennya, bagaimana bikin security-nya, lu nggak tahu gitu. Nah, balik lagi security juga tergantung tingkat kebutuhan sama si perusahaan itu sendiri gitu kan. Apakah lu sebagai perusahaan IT-nya, atau lu sebagai penggunanya, atau lu sebagai penggunanya yang punya orang IT sendiri. Nah, balik lagi ada resource gitu yang lu harus keluarin, SDM-nya gitu kan, belum kontinuitas SDM-nya. Karena begitu disimpan, misalnya nama gue Dani ya kan, disimpan pas, bisa disimpan plug bulat, tulisannya usernya Dani, pasnya passwordnya pas gitu, itu bisa. Atau passwordnya misalnya ojol gitu ya, Dani pas begitu tulis passwordnya ojol, bisa. Nah, ada level tertentu yang orang sudah mulai mungkin aware ya kan. Wah, nggak bisa nih kalau gua tulis mentah-mentah. Kalau tiba-tiba security gua bocor gitu ya, security tingkat rendahnya atau tingkat middle-nya, wah, orang bisa tahu dong password gua. Ini bahaya kalau perusahaan misalnya untuk tahu data yang lain, itu kan data divisi yang lain, data bagian lain gitu kan. Karena yang gue lihat kan beda job gitu, beda akses data yang dibolehin. Entah karena dia nggak mau tahu, bisa juga karena memang harus disembunyikan. Gue nggak ngerti lah. Kalau perusahaan-perusahaan itu yang gede, gue lihat datanya memang dibagi-bagi. Nah, kalau passwordnya sampai bocor, ya kan, mereka khawatir bahwa orang lain jadi tahu bagian yang lain gitu. Itu. Nah, kalau ada keinginan itu, bisa jadi si programmer disuruh membuat itu lebih secure. Nah, salah satu bikin secure-nya itu dienkripsi gitu. Nah, fungsi enkripsinya contoh misalnya ada SHA ya, kalau di PHP kita nyebutnya ada yang namanya SHA, ada yang MD5 gitu. Itu lu nulis 3 huruf aja, tuh jangan 3 huruf dah, 1 huruf aja. Misalnya Dani passwordnya 1 gitu ya. Itu berubah dia angkanya jadi, bukan angka ya, dia berubah jadi 40 karakter atau 16, ya 2 lah itu misalnya. Kalau yang 40 karakter misalnya lu nulisnya 1, tapi begitu disimpan di tabel tuh, kalau database lu gampangannya ngebayangin database tuh kayak Excel lah. Itu jadi A sampai Z, terus di belakangnya ada 1 sampai 16 gitu, karena jumlahnya harus 40 gitu. Sehingga orang lain nggak bisa baca. Padahal waktu lu ngetik di kolomnya itu ya, waktu lu nulis password tuh, Dani passwordnya 1, itu nulisnya cuma 1 angka doang. Lu mau nulis berapapun angkanya dirubah jadi 40 karakter itu namanya SHA atau MD5 lah. Jadi kurang lebih. Nah, apa sih token ini? Token ini waktu API itu mulai banyak digunain. API itu gini, jadi yang pengen kaya, yang pengen maju, atau yang pengen inovasi kan bukan cuma lo sendiri. Nah, bahasa programming juga begitu, ada VB, ada Basic, ya kan, ada Pascal, ada macam-macam lah, ada PHP, ada Python, ada Java,
ada JavaScript gitu kan, macam-macam lah. Nah, ini kan dulu tadinya misalnya bahasanya satu atau dua lah, terus tiba-tiba oh gue pengen bikin bahasa sendiri karena ini menurut gue agak sulit gitu, dia bikin lagi bahasa baru di atasnya. Contohnya jatuhnya keluarlah PHP gitu dan lain sebagainya lah. Nah, begitu masing-masing programmer dengan kesukaannya sendiri dan kesempatan belajarnya sendiri. Contoh kayak gue sempat belajar PHP dan gue mau berkomunikasi dengan orang yang belajarnya pakai bahasa VB.NET. Gampangnya gini lah, gue biasa nulis pakai bahasa Jawa, orang lain nulis misalnya pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Kalimantan atau pakai bahasa Bali atau pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Sumatera lah, ya kan. Nah, dua ini kan nggak nyambung gitu kan, dua bahasa ini. Keluarlah yang namanya API. API itu punya standar yang semua orang bisa terima gitu. Jadi begitu gue nulis satu, dia akan mengirim data itu sebagai satu dan bisa dibaca oleh dengan macam-macam bahasa itu. Karena setiap bahasa programming pasti ada API-nya. Pasti bisa dibuat API-nya. Nah, nah, apa hubungan API dengan token? Nah, token itu sendiri, waktu orang misalnya, contoh kayak gini, lu transfer duit eh, dari aplikasi A ojol misalnya ke aplikasi B gitu, atau ke bank atau sama-sama lah. Nah, si programmernya ini waktu dia mau berkomunikasi, dia punya dua password gitu, dua atau lebih password, minimal dua lah, ya kan. Password login tadi, Dani misalnya satu, yang tadi udah dienkripsi, yang satu lagi adalah password API itu. API itu yang berkomunikasi karena dia lewat media internet, ngehit URL misalnya transferaja.com/API gitu ya. Gue kasih URL-nya di situ atau tujuan akhir URL-nya di situ. Dia akan kirim ke alamat itu. Nah, begitu masuk ke dalam ya dia diproses di dalam. Nah, sintaknya terserah yang bikin programming di belakang layarnya lagi. Sama kayak tadi, passwordnya satu, begitu gue kasih sa jadi 40 angka, 40 karakter gitu kan. Nah, itu pun kalau gua mau, iya tergantung, pokoknya security itu tergantung siapa yang bikin, tingkat kebutuhannya apa, karena semua ujung-ujungnya duit. Ada cost dan benefitnya. Bisa aja setelah jadi 40 karakter, gua pecah dia jadi 40 kolom atau 40 ya 40 kolom. Atau bisa gue jadiin dua database, yang sebelah ada 20 karakter, sebelah 20 karakter, tapi setiap kali dia manggil dua itu baru digabungin. Kan kita nggak tahu tingkat layar kebutuhan masing-masing si perusahaan sampai setinggi apa. Kalau perusahaan teknologi mungkin sebesar Google gitu kan, gua rasa dia splitnya banyak, karena mungkin antar si karyawan dengan karyawan yang lain belum tentu tahu ini nanti kemana, masing-masing punya passwordnya sendiri gitu kan. Dan aplikasi dipecah satu persatu, dia berkomunikasi satu sama lain dengan API, sehingga lu nggak tahu apa source code dia, yang satu nggak tahu source code yang lain. Jadi tadi balik lagi, ya menurut gua fungsinya si blockchain ini apa gitu, logikanya si blockchain, karena virtual mesin aja ada orang yang ngerasa virtual mesin masih belum butuh gitu kan. Terus data kita harus ada di luar pakai VVS, itu ada juga yang masih belum butuh. Apalagi ini data terus kesebar kemana-mana, yang VPS sendiri aja orang belum tentu mau migrasi gitu. Pindah jadi satu server belum tentu mau migrasi. Pindah server, ada server sendiri, ada server backupnya tadi pakai disaster recovery, belum tentu mau juga. Terus sekarang gue punya data tercopy di banyak banyak server gitu, itu gue masih belum kebayang. Nah, kalau token tadi sendiri, token itu sebenarnya sebuah password yang dirubah gitu. Memang bahasanya namanya enkripsi gitu. Keluarlah disebutnya jadi kripto gitu. Jadi sebenarnya cuman gue punya password, di dalam password gue punya password lagi nih gitu. Sehingga gue waktu mau transaksi bukan password yang buat gue login, tapi buat transaksi tadi. Oke, sekian dari gue. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi lebih baik fokus apa yang jadi duit, fokus apa yang bermanfaat. Karena kalau skala lu, lingkungan lu, atau akses lu nggak punya kebutuhan itu, lu mau pelajari setengah budek, ya mau buat apa? Kalau cuma buat ngobrol sama orang lain ya oke lah, ya kan. Tapi untuk mendalami lebih jauh fungsinya apa? Kalau lu nggak dapet duit, mereka nggak dapet duit, nggak ada yang dapet manfaatnya, mau buat apa? Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1000 roti.